Ini adalah produk Wondermeal ya, produk Wondermeal. Tagline yang kami berikan adalah pendekatan 100% protein alami. Kenapa sih kami kok memberikan tagline seperti ini? Karena Bapak dan Ibu, komposisi di dalam Wondermeal itu memang benar-benar hampir mendekati 100% proteinnya itu alami. Dari mana proteinnya? Pasti Anda semua sudah tahu. Ya, betul. Proteinnya adalah dari kedelai. Ya, dari kacang kedelai. Ya, itu sumber utama di dalam Wondermeal kita. Tetapi nggak hanya kacang kedelai, ya. Kita tambahkan juga dengan komposisi-komposisi yang lain, ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu membandingkan dengan susu kedelai yang suka dijual-jual gitu, ya jauh gitu loh, ya. Karena apa? Karena Wondermeal selain ada kedelainya juga kita tambahkan dengan komposisi yang lain. Kita buka ya. Oh, sebelum masuk ke komposisi ini saya ada intronya dulu ya. Fungsi protein, apa sih fungsi protein di dalam tubuh kita? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Fungsi protein ini ada gambaran seperti ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, yang tadi saya bilang ya. Kenapa kalau kita konsumsi lemak kok kita jadi gemuk gitu ya? Kalau kita terus-terusan konsumsi lemak, kita kok jadi cepat gemuk? Karena Bapak dan Ibu, dari karbohidrat, protein, dan lemak itu yang menyumbangkan energi paling banyak adalah fat atau lemak. Dia menyumbang 9 kilokalori. Sementara protein dan karbohidrat itu hanya menyumbang masing-masing 4 kilokalori. Ya. Untuk apa protein? Protein digunakan sebagai sumber energi bila suplai karbohidrat dan lemaknya kurang. Ya, karbohidrat dan lemak ini adalah protein sparing. Jadi karbohidrat lemak ini protein sparing. Nanti proteinnya itu membantu kalau di sininya itu kurang. Ya, kalau udah karbohidrat sama lemaknya kurang, protein baru dipecah. Ya, menjadi asam amino. Ya, kalau karbohidrat tadi dipecah menjadi gula atau glukosa. Nah, kalau si lemak ini menjadi asam lemak dan gliserol, sementara kalau protein itu dipecahnya menjadi asam amino. Ya, apa sih fungsinya? Ya, sebagai energi. Ini ya gambarannya, sebagai energi. Ya, protein menyumbang 4 kilokalori. Ya, kemudian bahan dasar pembentuk sel dan jaringan. Ya, proses pertumbuhan. Makanya kalau Anda punya anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, perkembangan, kasih protein yang cukup ya. Tetapi nanti kita akan bicara kenapa Wondermeal ini tidak boleh kita berikan untuk anak-anak, begitu ya. Oke. Kemudian membantu proses pembuatan sel, pembentukan sel darah merah, ya, pembentukan hormon, enzim, ya, keseimbangan kadar asam basa di dalam tubuh kita, ya, di dalam sel-sel tubuh kita. Oke, kita akan lihat lanjut. Nah, ini komposisinya Bapak dan Ibu. Ya. Ada lemak jenuhnya 0. Kolesterolnya 0. Wah, happy banget ya Bapak dan Ibu. Makanya kenapa Wondermeal-nya itu kita masukkan ke dalam paket berat badan ideal, karena memang dia nggak ada lemaknya, nggak ada kolesterolnya ya. Nah, ini sangat baik sekali. Sumber seratnya cukup tinggi. Dari mana seratnya? Seratnya ini kita dapatkan dari grapefruit. Jadi di dalam komposisi Wondermeal itu tidak hanya kedelai saja, tetapi ada yang namanya grapefruit. Apa itu grapefruit? Apa Kat? Grapefruit. Kalau dari namanya buah anggur ya, grapefruit, buah anggur ya. Oke, iya betul Ibu Vivi, itu jeruk Bali. Pak Iwan, anggur dari mana? Bapak kan sering mendengarkan training saya, Pak. Ya, betul, jeruk Bali. Jadi sebenarnya bukan jeruk Bali, tapi jeruk yang varietasnya besar, bulir-bulirnya juga besar, warnanya itu juga orange, cenderung ke merah, begitu ya. Nah, seperti jeruk Bali. Ya, ini jeruk yang sangat unggul, varietasnya juga luar biasa, ya. Memang kalau di sini mungkin kita agak jarang bisa nemuin ya, tapi mungkin kalau kita pergi ke ke beberapa swalayan yang memang banyak menyediakan produk-produk import, mungkin Bapak Ibu bisa ketemu. Tapi sepintas kalau saya gambarkan adalah seperti jeruk Bali. Iya, salah ya Pak Iwan ya. Oke. Ya. Kemudian di dalam Wondermeal itu juga ada mengandung kromium 10 mikrogram. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, inilah yang sebetulnya membuat Wondermeal ini memang kami tidak sarankan untuk anak-anak.
ya. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak terlalu butuh kromium. Buat apa sih kromium ini sebenarnya? Kromium ini sebenarnya masuk ke dalam unsur mineral ya. Di pelajaran kalau Anda ingat kemarin atau Anda sempat memfoto ingenium, itu sebenarnya ada juga kromium ya. Sama di Wonder Mill ada kromium dan anak-anak itu tidak terlalu butuh dengan kromium ya. Jadi memang kita tidak sarankan ini untuk anak-anak, apalagi Anda mau menurunkan berat badan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Nggak perlu dikasih ini Bapak dan Ibu ya. Suruh dia beraktivitasnya lebih banyak ya. Suruh dia jangan main gadget terus ya. Suruh dia olahraga ya. Nah itu bisa membuat aktivitas yang tinggi, otomatis itu akan membutuhkan energi. Nah itu bisa tersalurkan Bapak dan Ibu di situ ya. Jadi energinya nggak bertumpuk ya. Apa makanan-makanan yang dia konsumsi tidak bertumpuk gitu loh ya, karena akan terkeluar lagi atau terbuang lagi dalam bentuk energi. Jadi sebaiknya kalau ada anak yang overweight, obese, 12 tahun kurang, nggak perlu lah dikasih ini ya. Tetapi kita masih bisa lihat, seandainya memang itu mengganggu sekali, Bapak Ibu boleh berikan, tetapi untuk tahap awal dicoba dulu ya. Dosisnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi ya. Dan satu lagi saya ingatkan, selalu saya ingatkan, kalau Anda konsumsi produk-produk yang mengandung serat tinggi, harus diimbangi dengan cukup minum. Bagaimana dengan Wonder Mill? Ini kan bentuknya susu ya Bu Ren. Oke, ini bentuknya kalau kita konsumsikan dalam bentuk dilarutkan ya. Nah itu tetap harus diimbangi dengan cukup cairan ya. Dan kalau Anda mau konsumsi ini seperti sagon ya Pak ya, namanya ya Pak ya. Kalau langsung langsung serbuknya kita konsumsi, sebenarnya boleh juga. Ini saya diajarkan sama Mr. Brandon. Reni, yuk coba ini. Jadi nggak usah dilarutkan. Enak sih, ya saya sih cenderung suka gitu ya. Jadi nggak perlu dilarutkan. Tapi hati-hati ya Bapak dan Ibu ya, kalau konsumsi Wonder Mill nggak dilarutkan, Anda jangan ngomong. Apalagi di depannya ada pasangan Anda. Wah, Anda disemprot balik nanti ya. Karena itu serbuknya akan muncrat semua, akan nyemprot semua, akan keluar semua ya. Jadi kalau Anda konsumsi Wonder Mill nggak dilarutkan, ya diem aja gitu, senyum-senyum aja gitu ya. Nanti kalau sudah habis baru Anda boleh ngomong ya. Kalau Anda sambil konsumsi Wonder Mill seperti itu kemudian Anda ngomong, wah itu muncrat semua ya. Dan jangan lupa harus tetap diimbangi dengan cukup cairan ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini adalah manfaat dari milk whey ya. Milk whey ini protein ya. Manfaatnya apa sih? Ya, Anda bisa baca ya. Cukup banyak juga ya, mencegah infeksi ya, anti-inflamasi ya, anti peradangan, anti infeksi ya. Kemudian sebagai antioksidan juga ya, khususnya pembentukan antioksidan glutathione ya. Glutathione itu ada di mana? Ada di dalam paling banyak di dalam organ liver kita, organ hati kita ya. Jadi membantu untuk pembentukan glutathione ya. Kemudian menetralkan toksin ya, menetralkan toksin. Karena apa? Karena milk whey ini juga merupakan sumber protein yang seratnya lumayan tinggi ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, kromium yang tadi ya, kromium picolinat ya, kromium picolinat ini fungsinya apa sih ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu bertanya-tanya selama ini kenapa sih Wonder Mill itu kok juga masuk ke dalam paket diabetes ya? Karena kromium picolinat ini bisa membantu untuk mengatur kerja insulin ya. Karena dia struktur bangunnya juga seperti struktur bangunnya insulin, dan ini sudah diteliti bahwa kromium picolinat ini itu salah ketik ya Bapak ya, kromium picolinat ya. Ini jadi bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah ya. Kemudian juga membantu meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak, juga menurunkan LDL ya. Low density lipoprotein adalah lemak yang jahat karena sifatnya yang masih ingat ya pelajaran kita kemarin, sifatnya yang lazy, yang pemalas, yang lamban ya. Nah, ini bisa dibantu untuk dikurangi dengan adanya kromium picolinat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi apa sih
manfaat dari Wonder Meal ya secara keseluruhan memang membantu menjaga berat badan kita supaya tetap stabil ya. Kemudian juga pembentukan jaringan otot ya, kemudian membantu mengontrol kadar gula darah dan juga membantu menyediakan asupan protein. Proteinnya dalam bentuk asam amino ya. Jadi asam amino ini adalah bentuk pecahan dari protein yang memang mudah sekali diserap ya, karena bentuknya yang sudah kecil-kecil ya, sudah dalam bentuk yang siap untuk kita serap di dalam pembuluh darah kita dan siap untuk digunakan oleh sel-sel tubuh kita yang memerlukan ya. Jadi ini adalah manfaat secara overall dari Wonder Meal.